Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismai Lailatul Suada dengan NPM 2321020179. Saya dari HTN kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak. A. Pengertian talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu itlaqo, artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah syara, talak artinya melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan, itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Kemudian menurut Wahbah Al-Zuhaili, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki. Yang pertama, perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan. Yang kedua, talak terimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyelenggaraan pembayaran mahar bila mahar belum dibayar, nafkah selama masa iddah yang harus diberikan kepada istri yang ditolak, serta mut'ah pasangan karena ditolak. Kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan. Selanjutnya ada hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sebagai berikut. 1. Wajib. Jika terjadi perselisihan antara suami istri secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. B. Haram. Menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya karena menceraikan istrinya dalam keadaan haid. C. Sunnah, yaitu bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah seperti meninggalkan sholat, sementara suami tidak mampu memaksanya. D. Mubah, jika ada alasan tertentu, seperti buruknya perilaku istri, buruknya perlakuan terhadap suami, dan lain-lain. E. Makruh, menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak. Ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk terjadinya talak, antara lain: A. Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik. B. Perilaku buruk istri dan atau suami. C. Pembangkangan istri terhadap suami. D. Perilaku zolim suami terhadap istri. E. Suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban. Dan F. Suami atau istri melakukan tindakan maksiat seperti mabuk dan lain-lain. B. Macam-macam talak. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. A. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. B. Talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Dan C. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut. A. Talak syarih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. B. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya. Kemudian C. Syarat dan rukun talak. Rukun talak menurut Hanafiyah hanya 1, yakni lafaz talak. Sementara menurut jumhur ada 5, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, sighot, dan ada kehendak menjatuhkan talak. Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah: pertama, talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili, yang baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Kedua, ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini, seseorang sengaja mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai maknanya, sekalipun tanpa didahului niat. Ketiga, sasaran talak adalah istri yang sedang terikat pernikahan sekalipun belum terjadi senggama atau sedang menjalani masa iddah talak raj'i. Keempat, ada hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Kelima, lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara syarih, jelas atau dan tegas, yakni talak firaq.
dan al-asr maupun kinayah sindiran. Lafaz yang sharih tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat untuk menjatuhkan talak. Yang terakhir ada D, hak talak. Masalah talak adalah masalah yang sangat rentan dengan perasaan dan sangat nestapa, sehingga dalam pemutusan masalah talak dibutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Ini semua tentunya peran pertimbangan rasional tentunya harus dikedepankan. Yang demikian ini umumnya kurang dipunyai oleh perempuan. Dari itu, tentunya logis apabila permasalahan talak yang dominan untuk menyikapinya adalah laki-laki. Maka dari itu, Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami sangatlah beralasan, karena suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga. Abul Ala Maududi dan Profesor Fazli Ahmad dalam bukunya The Law of Marriage Divorce in Islam mengetengahkan bahwa dentara hak daripada suami terhadap istrinya adalah menceraikan istri yang tidak cocok untuk hidup bersama dengannya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.